Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara dengan saya Nuzulia, saya Mahzal Gunawan, saya Fauzia Hanum. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nuzul. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Ibu Nuzul mau melakukan proses coaching dengan Bu Fauzia Hanum. Iya benar Ya. Pak. Baik, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, agar Ibu tahu apa yang saya nilai. Jadi nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga perlu memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa yang sudah kita pelajari. Kemudian ketika Ibu melakukan coaching, jangan lupa Ibu menggunakan alur dari TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami ya? Ya, insya Allah bisa Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Oke, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Saya berencana ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Iya, teknik rasa yang sudah pernah kita pelajari ya. Oke, luar biasa, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari dua kompetensi ini yang mana yang paling Ibu ingin kembangkan secara spesifik nanti dalam proses coaching? Ya, secara spesifik yang paling ingin dikembangkan mungkin mendengarkan aktif ya Pak, karena supaya bisa menggali lebih dalam ide-ide kreatif yang ada pada coaching, sehingga dapat menghasilkan suatu benang merah atau kesimpulan yang mencerahkan lah begitu Pak. Oke, berarti Ibu ingin memang mendengarkan ini salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coach. Nantinya pertanyaan yang terakhir Ibu mengenai indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Ya, indikator keberhasilannya yaitu dengan menggunakan alur TIRTA pastinya Pak, secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide berpikir kreatif dari coaching nanti, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke, baik. Berarti semoga semua bisa tercapai ya Bu saat coaching nanti. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian Ibu setelah ini akan melakukan sesi coaching, semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang Ibu ingin capai tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nuzul. Apa kabarnya Bu Hanum? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya dari raut wajah Bu Hanum nih sedikit gelisah nih Bu Hanum. Kenapa Bu Hanum? Iya ini Bu, saya kan ada persoalan Bu dengan siswa saya Bu. Jadi bukan di aspek Al-Quran. Kalau saya suruh anak-anak itu mengaji Bu, Iya Bu. banyak di antara anak-anak bukan yang kurang bisa makhrajnya, tajwidnya. Itulah Bu, itu dilema bagi saya Bu setiap mau masuk kelas Bu. Oh begitu Bu ya. Jadi kegelisahan, keresahan Bu Hanum ini karena banyak anak-anak yang masih kurang tajwidnya, begitu Bu ya. Iya Ibu. Jadi dari percakapan kita ini nanti Bu, dari proses coaching kita ini
apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan selama coaching nanti ini? Saya berharap sih Bu, dengan coaching ini saya dapat mengatasi persoalan saya yang di kelas. Bagaimana anak-anak itu yang pertama belajar Al-Quran itu semangat. Ditambah lagi saya ingin anak-anak itu dalam membaca Al-Quran itu memahami hukum bacaannya Bu. Oke, berarti Bu Hanum ingin anak-anak semangat, ingin memahami hukum bacaan gitu Bu ya? Iya. Oke, kira-kira Bu Hanum ada nggak yang selama ini sudah Ibu kerjakan gitu untuk membuat anak-anak semangat mengaji atau memahami hukum bacaan tajwidnya? Selama ini kalau menurut saya yang sudah saya lakukan sih Bu sudah maksimal, tapi saya kurang paham juga apakah apa yang saya suruh ke anak-anak itu tersampaikan dengan benar gitu Bu. Misalnya saya dengan memberikan tugas kepada mereka yang anak-anak itu belum bisa membaca Al-Quran dengan cara belajar kembali didampingi oleh orang tuanya. Terus saya latih juga di kelas Bu, saya pisahkan gitu Bu. Itu sih Bu selama ini yang saya lakukan. Oke, jadi Ibu bilang Ibu sudah melakukan hal dengan maksimal bukan? Tadi dengan meminta mereka untuk didampingi orang tuanya, jadi Ibu memisahkan mengajinya. Kemudian itu ada nggak perkembangannya Bu dengan didampingi orang tua? Apa indikatornya gitu, keberhasilannya gitu? Ibu tahu dari mana misalnya? Itulah yang susahnya Bu. Ketika saya sudah suruh di rumah dengan orang tuanya, mereka menjawab Bu, kalau misalnya pekerjaan di rumahnya lebih banyak, jadi orang tuanya nggak sempat, sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang seperti itu Bu. Terus kalau saya kelompokkan di dalam kelas, mereka harus kita awasi selalu. Kalau nggak kita awasi, mereka asing ngobrol dengan kawannya Bu. Oh iya begitu Bu ya. Jadi kalau di kelas juga banyak yang ngobrol gitu Bu ya. Iya. Kemudian Bu, di rumah juga orang tuanya sibuk gitu Bu ya. Iya. Menurut Ibu ada nggak yang kiat-kiat lain gitu yang bisa digunakan untuk menaikkan semangat anak-anak dan anak-anak semakin paham tajwidnya? Menurut saya sih Bu, mungkin insya Allah ada lah Bu ya, kalau misalnya kita mau cari solusinya. Iya. Kira-kira apa tuh Bu? Kira-kira dengan berkolaborasi dengan rekan sesama mapel untuk mendiskusikan kelemahan yang terjadi di siswa saya Bu. Misalnya dengan melakukan anak-anak yang tidak bisa mengaji itu kita kumpulkan di suatu ruangan dengan dibantukan oleh guru yang sesama mapel saya Bu, guru PAI gitu Bu. Oh, berarti Ibu ingin mungkin bisa berkolaborasi dengan sesama guru PAI Bu ya? Ibu, ya. Apakah selama ini Ibu sudah pernah mencoba Bu berkolaborasi dengan guru PAI? Selama ini sih belum Bu. Oh, belum Bu ya? Gitu. Kira-kira guru PAI-nya siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk berkolaborasi dalam hal ini? Ada 2 orang sih Bu, guru PAI-nya bapak-bapak. Jadi Ustadz Zakaria sama Bapak Saifullah Bu. Oke, Ustadz Zakaria dan Ustadz Saifullah. Kira-kira kapan nih Ibu mau mengajak Bapak untuk kolaborasi? Kalau bisa dalam waktu dekat Ibu, dikarenakan ini masalah yang sangat urgen Bu. Nggak mungkin kan siswa nggak bisa ngaji Bu. Ini hal yang penting kan. Dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan bapak-bapak ini untuk membahas tentang masalah ini Bu yang saya rasakan Bu. Oke. Rencana dalam waktu dekat nih Bu, apa nih Bu untuk yang tadi seperti meningkatkan semangat dan membuat murid-murid Ibu paham tajwid? Rencana terdekat Ibu ini? Rencana terdekat saya akan membuat pertama dulu akan mendata siswa saya. Iya. Setelah itu saya akan mencari waktu jam berapa atau di waktu yang bagaimana yang bisa dibuat semacam kegiatan untuk
Untuk anak-anak ini bisa diajarkan oleh kami berdua dengan mungkin sih Bu, dengan memberlakukan piket atau di saat jam kosong kami di waktu pagi. Jadi kita gunakan waktu mungkin Bu ya sekitar 15 menit untuk kita ajari siswa-siswa yang belum bisa mengaji itu Ibu. Oh iya Ibu. Ada lagi mungkin Bu, apa gitu ide Ibu untuk meningkatkan semangat dan kemampuan baca tajwid anak-anak? Mungkin bisa kita gunakan tutorial-tutorial yang ada di YouTube Bu, seperti yang dalam bentuk-bentuk nyanyian yang kita lihat di YouTube Bu itu Bu, supaya mereka lebih termotivasi, serta nanti bisa kita kasih ke mereka pemahaman bahwa mengaji itu penting Bu. Iya. Oke, targetnya kira-kira selesainya kapan nih Bu program untuk anak-anak ini? Target selesainya Bu, kita lihat di mereka sih Bu. Kalau misalnya mereka cepet bisa, ya cepet Bu selesainya, mungkin ya sekitar 1 bulanan. Dan saya akan melakukan kegiatan ini Bu minggu setelah PTS ini Bu. Oke, mungkin untuk mengevaluasi ini kita berarti bisa bertemu lagi 1 bulan lagi ya Bu ya? Insya Allah Ya, Ibu. insya Allah nanti kita ketemu di mana Bu 1 bulan lagi? Di kantor bisa Bu. Oke Bu, untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kemampuan anak-anak mengaji tadi Bu ya? Ya, Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah melakukan percakapan diskusi terhadap permasalahan saya. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama Bu ya. Ya, Bu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Sosi atau dengan Ibu Anin tadi. Kemudian ini ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan catatan ini untuk Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Pak. Boleh ya. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching itu tadi? Ya Pak, untuk proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, Iya. yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, Iya. ada juga saya juga menerapkan memaksimalkan potensi coaching Pak. Iya. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi pada catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip coaching yaitu sebagai kemitraan. Kemudian itu terbukti dengan Ibu ketika ngobrol dengan coach tidak ada perbedaan strata di sini. Jadi Ibu tadi sudah melakukan prinsip kreatif yang diharapkan tadi juga. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga ada mengajukan beberapa pertanyaan terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait pertanyaan berbobot yang agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan praskopisi tadi yang sebelum Ibu melakukan coaching. Kemudian di sini Ibu juga sesuai yang Ibu harapkan tadi ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian dari catatan saya itu semua sudah terlaksana ya Ibu ya. Dan yang paling penting dari proses ini Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, yaitu memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Oke, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa ini Ibu nih, walaupun baru pertama
tapi sudah berhasil. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Bu ya, berdasarkan hasil coaching tadi ini. Oke, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak, yaitu mindfulness. Yang mana mungkin tadi coach tadi merasa ada unek-unek gitu Pak kan. Kemudian saya mungkin soalnya tadi menggunakan teknik stop Pak, agar coachnya lebih rileks. Oke, berarti untuk kehadiran penuh Ibu ya, untuk menjadikan coaching itu bisa lebih rileks dalam menemukan solusi-solusi yang ada pada masalah yang dihadapi. Oke, saya berdoa semoga teknik yang Ibu harapkan tadi, teknik stop itu bisa Ibu maksimalkan dalam kegiatan coaching berikutnya. Mungkin ini bisa juga Ibu jadikan sebagai pembelajaran supaya nanti ketika Ibu melakukan coaching, Ibu sudah ada gambaran-gambaran yang bisa Ibu terapkan. Terutama ini dalam paradigma coaching yang disampaikan bahwa coaching itu harus berpegang teguh pada alur tirta. Baik, mungkin ini saja catatan dari saya. Semoga Ibu nanti kedepannya lebih bagus lagi ya. Semangat Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih.